Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Bu Wenti ya. Pada kali ini, Bu Wenti akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang besaran dan satuan. Nah, pasti di sebelumnya di SMP itu kalian tak asing dengan apa itu yang dinamakan besaran, ya kan? Yuk kita ingat lagi yuk bersama-sama. Besaran ini dari kata besar, ya kan? Namanya aja besar. Besar kursi itu berapa ya? Besar bola itu berapa ya? Oh, besarnya buah itu berapa ya? Besar buah berapa? Oke, jadi besaran itu sebenarnya apa anak-anak? Sesuatu yang bisa diukur. Sesuatu yang bisa diukur. Oke, paham sampai sini? Sesuatu yang bisa diukur. Contohnya seperti itu tadi. Misalnya, kalian menghitung panjang pipa. Oh, pipanya 25 meter. Oh, pipanya itu panjangnya 1 meter. Nah, itu adalah namanya adalah apa anak-anak? Besaran. Jadi, misal kamu tadi mengukur apa? Pipa ya? Pipa misalnya 25 meter. Nah, 25 ini adalah berupa angka, bukan? Iya, pinter. Jadi 25 itu adalah nilainya atau besarnya. Sedangkan meter itu yang disebut dengan satuan. Oke anak-anak, paham ya sampai di sini? Jadi yang namanya besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur. 25 meter. 25 itu adalah besarannya atau besarnya, meter itu adalah satuannya. Maka kita bisa mencari contoh lain. Apa lagi ayo? Oh, misalnya kamu menimbang beras. Beras itu misalnya berapa? Oh, 5 kilo. Oke, 5 di sini adalah besarnya. Ini adalah besaran. Nah, ya kan? Jadi dia tertuang dalam bentuk angka. Ini juga angka. Kilo apa? Kilo adalah satuan untuk menyatakan suatu berat. Yang ini, satuan untuk menyatakan suatu panjang. Begitu anak-anak. Ini tadi berat. Oke, atau bukan berat ya, maaf, massa gitu. Nah, sampai sini paham ya? Apalagi misalnya kamu mengukur suhu tubuhmu. Suhu tubuhmu misalnya 30 derajat Celcius. 37 derajat itu adalah angka atau besar dari suhu, ya kan? Nah, Celcius itu menyatakan satuan dari suhu. Nah, satuan dari besaran suhu itu tadi. Oke, anak-anak, paham sampai di sini ya? Saya yakin kalian pinter-pinter. Oke, next ya. Oke, next. Right. Nah, sekarang besaran itu terbagi menjadi 2. Sorry, sebentar ya. Besaran itu terbagi menjadi 2.
warna apa ya? Ungu aja biar kelihatan. Oke. Besaran ada yang namanya sini aja. Besaran pokok. Oke. Dan yang kedua adalah besaran turunan. Nah, jadi besaran itu terbagi menjadi dua, anak-anak. Besaran pokok dan besaran turunan. Itu dilihat dari proses penyusunannya. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran yang ditentukan terlebih dahulu. Jadi kalau namanya aja besaran pokok, maka dia sudah ditentukan dahulu. Apanya? Ya satuannya. Nah, di sini besaran pokok itu ada, kita bikin tabel ya. Sebentar. Oke. Jadi anak-anak, besaran pokok itu ada 7. Apa ya? Ini saya bikin tabel dulu. Oke. Nah, kok 3 ya, Bu ya? Iya, yang ini besaran pokoknya. Yang ini adalah satuannya. Saya nulisnya singkat-singkat ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau lupa bisa diulang-ulang lagi videonya, oke? Nah, ini adalah dimensi. Loh, kok ada dimensi, Bu? Dimensi itu apa? Dimensi itu adalah apa? Yuk, dimensi. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Loh, angkat tangan kan nggak kelihatan, Bu. Oh iya, lupa saya. Oke. Dimensi itu adalah sesuatu pernyataan atau simbol dari sebuah besaran yang sudah dinyatakan dalam standar internasional. Gitu ya anak-anak. Oke, next. Yang pertama, besaran pokok yang pertama adalah apa? Waktu. Nah, waktu itu satuannya apa? Oh, detik, Bu. Oke, betul. Tapi bahasa kerennya dong. Bahasa kerennya apa nih bahasa kerennya? Second. Iya, ini bahasa Inggris ya maksudnya ya. Gitu. Oke? Oke. Sekarang dimensi. Dimensinya apa nih? Oh, dimensi dari waktu. Besarannya tadi kan waktu. Ya kan? Besarannya tadi adalah waktu. Nah, ini dia. Nah, dimensi dari waktu itu apa? Oh, dimensi tadi adalah simbol dari suatu besaran atau apa namanya? Inisial. Nah, waktu bahasa Inggrisnya apa anak-anak? Time, Bu. Oke, pinter banget kamu ya. Oke, berarti kita menuliskannya apa? Inisial T besar. Gitu ya. Paham dari sini sampai sini? Oke, mantap jiwa. Next ya. Nomor 2. Oke, panjang. Yang kedua adalah panjang. Nah, besaran panjang itu satuannya apa? Pinter, meter. Dimensinya berarti apa? Kalau simbol dari atau ya simbol dari panjang, besaran panjang. Oh iya, leng pinter. Leng apa long? Sembuh lah iku pokoknya, oke? Oke, next apa tadi? Massa. Oh iya, benar. Massa satuannya apa? Kilogram. Betul. Dimensi massa apa? Bahasa Inggrisnya massa apa? Mesh. Bener ya, mesh ya? Yes, ikulah pokoknya. Berarti simbolnya M. Ini saya hapus dulu yang bawah. Besaran turunnya nanti ya. Turunan itu apa sih, Bu? Ya wis lah nanti, oke? Kita selesaikan dulu ini satu-satu. Oke, sabar ya. Nah, lanjut. Sekarang yang nomor 4. Apa ini yang keempat nih ya, Bu ya? Yang keempat apa kira-kira? Yang kira-kira sudah ditentukan dahulu satuannya. Oh, suhu. Pinter tejenan. Wah, adalah suhu satuannya apa? Celcius. Iya. Kok Celcius ya, Bu ya?
Kalau Celsius itu kan untuk Indonesia. Oh iya ya, Bu Enti yang lupa. Oke, berarti apa? Kelvin. Oh, pinter. Kelvin. Jadi satuan suhu adalah Kelvin menurut standar internasional. Jadi kita yang memakai satuan standar internasional. Nah, dimensinya apa suhu? Suhu dimensinya adalah theta. Loh kok bisa theta, Bu? Iya dong, kan suhu itu kalau dalam simbol internasional disimbolkan dengan theta. Begitu anak-anak, ya. Nomor 5 selanjutnya yaitu kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu apa? Oh, I simbolnya. Ini saya hapus saja, nggak cukup. Nah, kuat arus listrik itu adalah I anak-anak. Ini tadi kok lupa ya, nggak saya beri simbolnya. Waktu itu simbolnya T kecil, panjang L ya, L kecil, massa M kecil, suhu T. Nah, sekarang kuat arus listrik adalah I. Satuannya apa? Ampere. Dimensinya apa? Kuat arus listrik I besar, sama anak-anak. Yang nomor 6 adalah intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya itu satuannya adalah kandela. Kita singkatnya CD. Begitu. Ini harusnya C kecil. Maaf. Oke, kita ganti. CD gitu ya. Bukan CD. Bukan CD loh ya. Jangan aneh-aneh. Jadi kandela ini maksudnya CD. CD ini, oke? Jadi dimensinya apa? J. Lu kok bisa J? Nanti cari di kamus saja deh, oke? Next ke yang terakhir untuk besaran pokok yaitu jumlah zat. Jumlah zat. Kamu dengar sesuatu ya kalian ya? Haha. Anggap saja itu iklan, oke? Nah, satuannya apa? Mol. Ini biasanya kalau di kimia. Oke, intermezzonya panjang sekali. Oke, next dimensi dari jumlah mol, jumlah zat itu adalah N. Ini yang suka kimia nih pasti sudah paham. Oke anak-anak, jadi besaran pokok itu ada 7, yaitu tadi menurut definisinya besaran pokok itu terbagi menjadi 7. Ada waktu, simbolnya tadi T kecil, satuannya S sekon, dimensinya T. Kemudian besar untuk yang kedua yaitu panjang, simbolnya apa? L. Nah, jadi nanti jangan bingung loh ya, kalau dalam fisika itu kita selalu menggunakan simbol atau besaran-besaran yang menggunakan inisial gitu. Nah, satuannya apa? Meter. Dimensinya L. Oke. Massa satuannya kilo. Dimensinya M besar. Suhu itu T besar ya. T besar. Kemudian satuannya adalah Kelvin, dimensinya theta. Ini bacanya theta anak-anak. Nah, I besar di sini adalah intensitas kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini satuannya ampere, tulisannya ampere. Pasti pernah dengar. Nah, dimensinya I juga sama anak-anak. Nah, intensitas cahaya itu adalah kandela atau CD, oke? Dimensinya J. Jumlah zat itu satuannya mol dan dimensinya N. Oke anak-anak, sampai di sini paham? Semoga paham ya. Nanti kalau lupa bisa diputar-putar ulang videonya. Oke, kita next ke besaran turunan. Nah, sebentar. Ini saya ganti dulu ya. Besaran turunan biar kita tidak bosan. Kita ganti warna biru. Kok T? Sebentar. Maaf. Besaran turunan. Nah,
Besaran turunan itu apa sih? Jadi besaran turunan adalah besaran yang pinter. Besaran yang tersusun dari beberapa besaran pokok minimal 2. Lah iki kayak apa, Bu? Nah, yuk kita bikin tabel lagi. Ini kok enggak cukup ya ini, nanti gimana ini? Udah nomornya enggak usah ya. Ini saya bagi menjadi 4. Sebentar. Kita bagi, aduh kok enggak bisa lurus ya. Kemudian ini nih kelemahannya kalau pakai HP ya. Sabar ya anak-anak ya. Oke. Nah, besaran turunannya maksudnya, maaf. Kemudian di sini adalah perhitungan, kemudian satuan dan dimensi. Saya hanya akan untuk besaran turunan anak-anak, nanti saya akan berikan 2 atau 3 contoh saja. Selanjutnya nanti akan saya berikan beberapa lagi, tapi kalian yang akan mencari sendiri sesuai dengan apa yang Ibu contohkan nanti. Oke. Nah, yang pertama besaran turunan itu apa sih? Banyak sekali. Namanya aja besaran yang tersusun dari besaran pokok. Berarti nanti apa yang harus kalian perhatikan di sini? Oh, kalau tersusun dari besaran pokok, misalnya minimal 2, dia sudah sudah besaran turunan. Berarti contohnya apa? Volume misalnya. Kita cari yang mudah. Nah, volume. Kalian masih ingat kan perhitungan volume? Volume itu besaran loh ya. Ingat-ingat. Volume itu adalah besaran. Kalian jangan sampai bingung antara besaran dan satuan, jangan sampai bingung ya. Diingat-ingat yang di awal tadi. Nah, volume ini perhitungannya bagaimana? Meter kali meter kali meter, begitu kan ya? Iya kan rumusnya? Nah, jadi perhitungan itu rumus anak-anak. Jadi meter kali meter kali meter. Satuannya apa? Satuan volume adalah ya ini, meter dikali meter dikali meter. Berarti apa? Meter pangkat 3. Dimensinya apa? Berarti ya M pangkat 3. Begitu anak-anak. Paham ya? Nah, untuk yang ini dari sini mengerti ya. Ini meter kali meter kali meter itu namanya volume. Meter itu apa sih? Panjang dong. Iya, panjang. Panjang itu atau bisa dinamakan sisi. Atau bisa kita tulis seperti ini anak-anak. Kadang ini yang sering bingung itu ya di sini. Jadi jangan bingung-bingung. Nah, volume tadi bisa kita tulis S. S itu bukan jarak loh ya. Sisi kali sisi. Atau panjang kali panjang aja deh enaknya. Panjang kali panjang kali panjang. Begitu kan ya? Oke. Nah, satuan panjang itu kan meter. Seperti yang saya tulis di awal. Meter kali meter kali meter. Satuannya jadi bagaimana? Ya meter pangkat 3. Karena satuan panjang meter. Dikalikan satuan panjang lagi. Oh meter juga. Berarti meter kali meter. Satuan panjang lagi dikalikan. Oh meter juga. Berarti meter pangkat 3. Begitu ya. Ngerti ya anak-anak? Insya Allah. Semoga. Oke. Pinter-pinter semua. Jadi dimensinya berarti ya ini. Satuan dari volume. Apa? Oh, meter itu satuannya panjang. Oh, berarti ini saya yang salah ya. Oh, Bu Wenti gitu ya. Ya, maaf. Namanya juga manusia ya, banyak khilafnya. Oke, berarti di sini adalah L pangkat 3
itu dimensinya volume. Kok bisa L pangkat 3? Ya iya, kan ini tadi dimensi adalah simbol atau ini inisial dari besaran. Besarannya mana? Dilihat dari perhitungan. Lek volume kuwi berarti tersusun dari 3 besaran panjang. Panjang tadi ada bahasa Inggrisnya leng kali leng kali leng. Jadi L. Paham ya anak-anak? Ya, nanti kalau salah Bu Enti benerin. Oke. Nah, sekarang kita setelah besaran yang kedua itu misalnya apa lagi ya, yo? Apalagi ya? Misalnya gaya. Wah, pasti ini tidak asing lagi. Kan tahu kan gaya? Pasti dong. Nah, massa kali kecepatan. Nah, saya tulis ngono ya wis. Massa kali kecepatan. Nah, anak-anak, massa itu ada satuannya, ya kan? Nah, massa itu satuannya apa? Kilo, Bu. Oke, kilo. Kita tulis dong kilo. Nah, kali, ini kalinya saya taruh bawah loh ya. Nah, karena nggak cukup kolomnya. Kilogram. Terus kecepatan itu satuannya apa? Kecepatan itu kan dari apa? Kecepatan itu sebenarnya tersusun dari berapa besaran? 2 juga kan? Iya, lo kok bisa? Ya iya, karena kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Begitu anak-anak. Perpindahan itu adalah meter, perpindahan itu podo karo panjang, podo karo jarak begitu. Nah, jadi kecepatan di sini anak-anak. Ini kalau saya tuliskan kecepatan di sini, ini juga merupakan besaran turunan juga, karena dia juga tersusun dari 2 besaran pokok yang dinamakan perpindahan. Tadi perpindahan sama jarak, sama aja. Sama. Yang membedakan apa? Arahnya. Perpindahan itu adalah besaran vektor, tapi kalau jarak itu bukan anak-anak, tapi satuannya sama Bu ya, sama. Namanya berpindah. Padha karo jaraknya begitu ya anak-anak ya. Jadi perpindahan di sini dibagi dengan waktu sehingga satuannya adalah meter per sekon. Oke, berarti ini bisa kita tuliskan. Di sini adalah meter per sekon. Begitu anak-anak. Sehingga dimensinya kita bisa tuliskan kilogram punyanya massa M kali ini meter ini adalah L begitu ya. Ini M-nya L kan ya. Per S itu apa? S itu waktu time berarti T. Oke, paham sampai di sini? Nah, biasanya dalam dimensi itu kita sering menuliskannya. Jadi ini bisa kita tuliskannya itu susun sejajar, sehingga ini kalau kita tuliskan bisa seperti ini anak-anak. M kali L kali T, karena T di sini pangkat 1 kan ya. T di sini tuh pangkat 1 sebenarnya, tapi karena dia pindah ke atas jadi -1. Nah, ini adalah dimensi dari ya, paham sampai di sini anak-anak? Oke. Nah, ini tadi bukan kecepatan toh ya. Saya Bu Wintinya kok iya ngantuk pisan niki. Nah, oke sampai di sini anak-anak. Nah, percepatan sehingga ini kuadrat. maaf ya. Jadi di sini kalau kuadrat berarti ini kan 2, dia kan? 2 berarti bagaimana? 2 itu di sini min 2 berarti. Nah, ini percepatan berarti apa, Bu? Nah, diusap nah. Maaf ya Allah, banyak kilafnya Bu Wenti. Nah, oke, lanjut ya, enggak apa-apa ya. Nah, percepatan tadi adalah apa? Percepatan masih ingat enggak anak-anak? Percepatan itu adalah A itu adalah V per T. Nah, gitu. Kecepatan dibagi waktu sehingga muncul atau namanya satuan dari percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Nah, nanti kita ulas lagi bagaimana dengan A-nya dan
A itu apa aja. Nah, ini kok bisa menjadi M per S kuadrat. Nanti lanjut ke berikutnya. Sampai sini paham anak-anak? Kita ganti layar dulu. Maaf. Nah, sampai sini ya. Kita cari A itu adalah, ini sama dengan ya. Kebanyakan guyon nih, jadinya malah ganti roda itu. Oke. A sama dengan apa tadi? Iya, kecepatan. Sorry. Salah nulis. V per T anak-anak. Nah, sedangkan V tadi kecepatan tadi rumusnya adalah S per T. Gitu. Jadi ini per T, ini per T. Sehingga sama dengan S per T dikali seperti, sehingga menjadi S per T kuadrat. Nah, gitu. Sama dengan jarak M per S kuadrat. Nah, ingat ini besaran, bukan satuan. Yang ini baru satuannya. Paham ya? Ini jarak, ini adalah waktu. Ini waktu. Nah, begitu untuk perhitungan dari percepatan. Saya kok bingung sih, Bu. Pelan-pelan nanti pasti bisa. Oke, anak-anak. Mungkin untuk besaran turunan itu dulu yang saya jelaskan, besaran, satuan dan dimensi. Apakah ini harus hafal? Ya, pelan-pelan. Pasti nanti kalau kalian giat mengerjakan soal, insya Allah bisa. Jangan berputus asa. Oke anak-anak, kita next untuk pertemuan selanjutnya akan membahas tentang besaran turunan yang lainnya ya, agar kalian sering berlatih. Maka nanti akan Bu Henti kasih latihannya sehingga kita bisa membahas soal latihan tersebut di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, terima kasih ya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.